Bab 5. Dialektika. Pasal 1. Munculnya persoalan dialektika. Sampai sekarang kita membahas yang berhubungan dengan logika atau ilmu berpikir. Semua pertanyaan yang diajukan boleh dijawab dengan ya atau tidak. Menurut logika, ya itu semata-mata ya, bukan berarti tidak, dan tidak itu sama sekali tidak, bukan berarti ya. Geometri dan ko, dan ilmu alam dan ko, yang sudah kita uraikan dahulu, kita mengadakan semua pertanyaan yang boleh dijawab dengan ya atau tidak. Dalam biologi kita sudah sedikit meraba pertanyaan yang tidak bisa diputuskan dengan jawab ya dan tidak semata-mata. Tetapi kita tinggal meraba-raba saja dan segera menarik tangan kita kembali. Sekarang sudah sampai waktunya buat memeriksa pertanyaan yang tidak bisa lagi dijawab dengan ya atau tidak. Sekarang sudah sampai waktunya buat memeriksa pertanyaan yang tidak bisa lagi diselesaikan oleh logika itu. Adalah bermacam-macam. Masing-masing mengandung salah satu atau beberapa perkara yang di bawah ini. Bagian 1. Waktu. Pertanyaan umpamanya, apakah Edison bodoh atau pandai, tidaklah bisa dijawab dengan pasti menurut logika saja. Dengan ya atau tidak begitu saja. Kita tahu, ketika berumur 6 tahun, Thomas Edison diusir pulang oleh gurunya karena bodoh. Tapi seluruh dunia sekarang mengetahui pula bahwa Thomas Edison yang akil balik betul-betul menjelajahi dunia kita dengan hasil otaknya yang gilang gemilang itu. Teranglah di sini, sang waktu mengubah Thomas dari murid yang goblok menjadi satu jenius maha cerdas yang akan tetap dapat kehormatan sejarah dalam dunia seperti Faraday, Ohm, Ampere, dan kawannya yang lain dalam ilmu listrik. Kita diajar di sekolah menengah bahwa titik kalau ditarik terus akan menjadi garis, dan garis ditarik terus akan menjadi bidang, dan bidang yang ditarik terus akan menjadi badan. Semua pekerjaan ini memakai waktu. Kita perlu memakai waktu buat mengubah titik menjadi garis, atau garis menjadi bidang, dan akhirnya bidang jadi badan. Kalau sudah cukup memakai waktu, kita bisa menjawab mana titik, mana badan. Tetapi pada saat di mana titik belum menjadi garis, garis belum menjadi bidang, dan sebagainya, kita tidak bisa jawab apakah ini titik atau garis, dan seterusnya, garis atau bidang. Dalam ilmu alam kita mengetahui bahwa air kalau dipanaskan sesudah beberapa lamanya hilang menjadi uap. Dalam hal ini kita tahu benar mana yang air, mana yang uap. Tetapi ada saatnya di mana kita tak bisa menjawab apakah iya itu masih air atau sudah menjadi uap. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita berjumpa dengan bermacam-macam pertanyaan yang tidak bisa diputuskan dengan ya atau tidak saja. Kalau sang waktu campur, mudah mengatakan orang itu tua, kalau memang sudah atau lebih 100 tahun umurnya. Bermata kabur, berambut putih, dan bertelinga pekak dan sebagainya. Atau masih bayi, kalau berumur 3 atau 4 bulan. Tetapi jawablah dengan ya atau tidak. Tua kalau seseorang tetap kuat berupa muda, walaupun umpamanya sudah kira-kira 50 tahun. Adalah saatnya di mana kita semua makhluk bernyawa ini. Seorang dokter yang pintar pun tak bisa menjawab dengan pasti bahwa kita sudah mati atau masih hidup. Jadi jikalau pertanyaan itu dicampuri oleh waktu, di mana campur perkara timbul dan hilang, hidup dan mati,
disinilah logika semata-mata menjadi gagal. Bagian 2. Saling berhubungan dan bersenyawa. Kita masih ingat bagaimana perbedaan besar di antara dua biolog besar menghampiri persoalan tentang tumbuhan dan hewan. Linnaeus menganggap tiap jenis spesies, baik tumbuhan ataupun hewan, sebagai berdiri sendirinya, tunggal, tak berkenaan dan tak ada seluk-beluknya dengan jenis lain. Sedangkan Darwin menganggap sebaliknya, satu sama lain tak bisa dipisah-pisahkan. Linnaeus menganggap masing-masing jenis sebagai barang yang tetap, yang pada satu saat dibuat yang maha kuasa. Sedangkan Darwin menganggap masing-masingnya jenis itu berubah sesudah beberapa lama disebabkan oleh seleksi alam, natural selection. Linnaeus berpendapat bahwa masing-masing jenis mesti diperiksa satu persatunya, pemisahan dari jenis yang lain-lain. Sebaliknya Darwin memeriksa dan memperalamkan masing-masing jenis dengan seketika pun tak melupakan perkenaan dan seluk-beluknya jenis itu dengan jenis yang lain. Linnaeus setia pada logika. Hewan ini masuk jenis ini, bukan jenis itu. Kodok ini tak ada seluk-beluk dan perkenaannya dengan burung dan seterusnya. Darwin setia pada logika, di mana logika bisa berlaku, tetapi meninggalkan logika kalau logika tidak berdaya lagi. Ini jenis berkenaan dengan itu, berseluk-beluk dengan itu, bukan ini atau itu saja. Kodok berkenaan betul dengan burung, perbandingkanlah tengkorak, tulang belulang, hati, jantung, dan sebagainya. Di antara kedua jenis itu, perhatikanlah tulang belulang dan sekalian anggota hewan dari cacing sampai ke manusia. Tidakkah Tuhan menjumpai seluk-beluk perkenaan satu sama lainnya? Perhatikanlah jenis hewan di Papua yang berada di antara binatang yang melahirkan anak hidup-hidup dengan burung, yakni binatang yang bertelur tetapi menyusukan anaknya. Di Amerika Selatan ada barang setengah tumbuhan dan setengah hewan, yakni tumbuhan yang bisa menangkap mangsanya. Dalam laut ada barang setengah benda, setengah tumbuhan. Hasil pekerjaan Linnaeus ialah membagi satu sistem tata tumbuhan dan hewan yang mati, yang dipelajari oleh pengikut logika saja, terutama pengikut logika mistik. Sedangkan teori Darwin menjadi pedoman bekerja buat ahli kebun dan ahli hewan yang tak putus mencangkokkan tanaman dan memilih yang baik, membuang yang buruk, baik tumbuhan ataupun tampang hewan, sehingga makin lama kita dapat bunga yang lebih harum, buah yang lebih lezat, dan hewan yang lebih tegap, kuat, gemuk, berfaedah, dan kembang biak. Bagian 3. Kontradiksi. Pada matematika dan ilmu alam rendahan, ya atau tidak itu tak langsung berupa kontradiksi yang terang, melainkan mula-mula berupa timbul atau hilang. Baru pada kedua perkataan timbul dan hilang ini, werden und vergehen, kata Engels, dia berupa kontradiksi. Tetapi pada ilmu masyarakat berdasarkan komunisme, ya dan tidak itu langsung dan nyata berdasarkan kontradiksi. Pencarian Arab di daerah tempat saya menulis madilog ini, yakni daerah Jakarta, terutama sekali memperbungakan uang. Umum di pasar-pasar dipinjamkan Arab pada Indonesia RI dengan bunga 5 sen sehari. Berupa kecil, tetapi menurut perhitungan matematika, bunga semacam itu dan 1.825% setahun. Ini menurut logika, menurut hitungan bunga berbunga pula. Dengan kerja semacam itu,
dari turunan ke turunan mereka menjadi kaya. Ada kaya raya mempunyai tanah dan rumah. Tentulah bukan satu kali hal yang kita tuliskan di bawah ini sebagai contoh yang terjadi semenjak bangsa ini meninggalkan tanah suci dan mencemarkan kaki pada tanah kita yang dianggap tidak suci ini. Sebagai misal, seorang tuan tanah Arab kita namakan saja Halal bin Fulus sudah lama meminjamkan uang pada seorang petani Indonesia. Petani menangguhkan tanah dan rumahnya atas pinjaman itu. Dia tak bisa melunaskan utangnya. Sebaliknya, utang dan bunganya bertambah-tambah. Keperluan biasa buat membeli makanan dan pakaian dan membayar pajak pada pemerintah Belanda saja sebetulnya tak bisa ditutup dengan hasil tanahnya yang sebidang kecil itu. Keperluan luar biasa pada umat Islam seperti menyunat dan mengawinkan anak dan merayakan hari besar Islam, Lebaran, menuntut ongkos luar biasa yang bagaimana juga rajinnya dia bekerja tak bisa dipenuhi lagi. Terpaksa ia meminjam uang lagi kepada tuan tanah Halal bin Fulus dari tanah suci yang seagama dengan dia. Tuan Halal bin Fulus tahu bahwa petani tentu tak akan bisa melunaskan utang dan bunganya yang makin lama bertambah-tambah itu. Tuan Halal bin Fulus tahu pula akan sifatnya petani Indonesia. Het Zakse volk der aarde, itu bangsa yang semanis-manisnya. Gula Arab pun manis. Tuan Fulus tak keberatan menambah pinjaman, asal jumlah pinjaman dan bunga belum melebihi harga tanggungan. Tetapi pada satu ketika harga tanah, pekarangan dan rumah petani sampai menjadi kurang atau hampir sama dengan utang dan bunganya. Di sini, Tuan Fulus baru mengambil tindakan. Semua surat utang petani dikumpulkan dan sekarang petani ada semacam tikus di dalam cengkraman kucing, seagama atau tidak, dengan manis atau suara keras, namun utang mesti dibayar. Kalau kebetulan petani ada mempunyai anak perawan yang cocok sama perasaan Tuan Fulus, suka atau tak suka si perawan, karena petani kebuntuan jalan, perkara utang mungkin dihabiskan dengan perdamaian di antara Tuan Fulus dengan petani Indonesia berdua saja. Tetapi kalau petani kebetulan punya anak bujang saja, atau kalau ada perawan yang cantik, tetapi jika si ayah meskipun kemauan anaknya yang tak mau dikawinkan dengan Tuan Fulus yang sudah tua dan beberapa kali kawin itu, maka di sini timbullah percekcokan. Tuan Halal bin Fulus kita andaikan marah dan pergi mengadu ke pengadilan. Perkara diperiksa. Kalau perlu Tuan Fulus mencari advokat yang pintar, arif bijaksana, yang tentu akan berusaha keras menuntut nilai pembayarannya. Dalam 99 di antara 100 perkara semacam itu, tentulah Tuan Halal bin Fulus berasal dari tanah suci yang menang. Petani yang tak kuasa membeli beras atau sehelai pakaian buat anak bini masa lebaran, kalau tak meminjam lebih dahulu pada Tuan Fulus, manakah bisa bayar advokat? Pengadilan umpamanya memutuskan bahwa si petani mesti menjual tanah, pekarangan, rumah dan perabotan kalau ada, sapi atau ayam pun kalau ada, buat membayar utangnya. Sedikit kepanjangan buat contoh, tetapi kependekan buat hal yang banyak sekali terjadi di Pulau Jawa dan penting buat kehidupan orang Indonesia. Sekarang kita bertanya, adilkah putusan hakim pengadilan tadi? Inilah salah satu dari pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan ya dan tidak saja, karena pertanyaan itu berkenaan dengan perkara yang berhubungan dengan masyarakat yang bertentangan di antara
yang kaya dengan yang miskin. Tuan fulus muslimin yang berpunya, sebagian besar dari kaum ulama dan pemerintah berdasar kepunyaan sendiri, tentulah 100% membenarkan keputusan itu. Petani berutang dan utang mesti dibayar. Ini cocok dengan semua hukum kemodalan dan cocok dengan semua agama. Sebaliknya, filsafat kaum pemilik modal atau hukum kaum tak berpunya, di mana kaum tak berpunya menguasai negara, 100% pula akan memutuskan bahwa putusan hakim tidak adil. Kalau penulis ini umpamanya berkuasa mengambil putusan, maka penulis akan menyuruh pilih saja satu dari dua putusan. Pertama, karena Tuan Halal bin Fulus bukan bangsa Indonesia, supaya pulang kembali ke tanah suci dengan diizinkan membawa sekedarnya dari harta bendanya. Atau kedua, boleh tinggal di sini, tetapi mesti mengembalikan semua hartanya pada negara Indonesia. Dalam hal kedua, dia lebih dahulu mesti dijadikan manusia yang berguna buat masyarakat Indonesia, yaitu dengan menukar dia sebagai parasit Shilok lintah darat menjadi pekerja sekurangnya 13 tahun. Sesudah itu baru boleh diterima menjadi penduduk yang sama haknya dengan pekerja yang lain-lain. Pendeknya, dalam perkara di antara dua pokok yang bertentangan, kita tidak bisa menjawab dengan ya atau tidak, benar atau salah, adil atau zalim. Sebelum kita mengambil pendirian, mengambil penjuru dari mana kita mesti memandang, point of view, apa yang dipandang adil dari satu pihak, berarti tak adil dipandang dari pihak yang lain, dan sebaliknya. Sebab itu kita mesti lebih dahulu berpihak pada yang lain, atau sebaliknya. Inilah artinya menentukan point of view. Dari salah satu sudut barulah kita bisa memandang dan memutuskan ya atau tidak. Bagian 4. Gerakan. Satu bola berguling, bergerak. Pada satu saat kita bertanya, apakah bola ini pada saat ini di sini atau tidak di sini? Inilah perkara yang tidak boleh dijawab dengan ya atau tidak saja. Dari sinilah timbulnya dialektika, yang juga pernah dinamakan ilmu berpikir dalam gerakan. Dalam hal semacam ini kita mesti menjawab ya dan tidak, bukan saja ya atau hanya tidak, tetapi ya dan tidak keduanya. Sebab kalau kita jawab iya, maka hal ini bertentangan dengan keadaan bola yang bergerak. Bola yang bergerak tentulah tidak di sini lagi. Kalau sebaliknya kita jawab tidak, maka hal ini mesti bertentangan dengan pertanyaan kita sendiri. Karena kita bertanya, apakah pada saat ini bola itu ada di sini? Dan memang ada di sini. Jadi dalam semua benda yang bergerak, kita mesti memakai dialektika. Kita mesti ketahui bahwa semua benda di dunia ini tak ada yang tetap. Semuanya berubah, bergerak. Tumbuhan muncul dari bijinya, tumbuh berbuah, dan mati. Zatnya kembali ke tanah, ke air, dan ke udara. Hewan lahir, tumbuh, beranak, tua, mati, dan zatnya kembali ke tanah. Logam berkarat dan luntur. Bintang yang besar-besarnya bergerak pada sumbunya sendiri. Bumi bergerak mengelilingi matahari. Atom yang kecil itu pun tidaklah tetap, melainkan bergerak juga. Begitu juga sifat berubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sekarang sifat itu berupa panas, nanti dia berupa sinar, sebentar lagi bertukar berupa cahaya. Sekarang sifat itu tersembunyi dalam air, nanti dalam uap. Di sini sifat panas atau sinar itu tersembunyi dalam listrik.
di sana pada benda menyala. Begitulah seterusnya, seperti kata Engels. Saya ingat dalam Anti-Duhring, seluruhnya gerakan alam itu boleh diikhtisarkan dengan peralihan sifat yang tidak putus-putusnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Banyak sekali pemikir yang mengikhtisarkan alam kita ini dengan matter in move, benda bergerak, karena gerakanlah yang jadi sifat benda yang terutama, maka dialektikalah hukum berpikir yang terutama sekali. Pada 4 perkara tersebut di ataslah timbulnya persoalan dialektika. Kalau dipandang dari penjuru waktu, maka dialektika itu boleh juga kita namai ilmu berpikir, kontradiksi, yaitu dalam hal berpikir yang memperhatikan waktu di masa sesuatu benda, tumbuh dan hilang, hidup dan mati. Kalau dipandang dari segala aspek berkaitan dan seluk-beluknya sesuatu benda dengan benda lain, maka dialektika tadi boleh pula dikatakan ilmu berpikir yang dalam hal kena-mengena, dalam hal berseluk-beluk, bukan sendirinya. Sering sekali dialektika dinamai ilmu berpikir kontradiksi, dan seperti sudah kita katakan di atas juga, pernah dinamai ilmu berpikir dalam gerakan. Kata Engels, juga kita mesti mempelajari suatu benda dengan memperlihatkan kontradiksinya, kena mengenainya, serta seluk-beluknya, pergerakannya, tumbuh dan hilangnya. Pasal 2. Dialektika dan logika. Bilakah dipakai dialektika dan bilakah dipakai logika? Sungguh pun dialektika yang terutama menguasai daerah kita berpikir, tidaklah ini berarti bahwa logika tidak berguna sama sekali. Di sini belum tempatnya buat menguraikan logika, tetapi kita tidak pula asing lagi sama logika itu. Cara yang kita kemukakan yang dipakai dalam ilmu alam ialah cara yang diutamakan dalam logika. Kita masih ingat yang cara 3 itu, yakni induction, deduction, dan verification. Seperti yang sudah kita terangkan dahulu, 3 cara ini ada perkenaannya dengan 3 cara yang dipakai dalam matematika, ialah sintetik, analitik, dan ad absurdum. Demikianlah kita sudah berkenalan dengan logika itu. Buat menjawab pertanyaan di atas, tidaklah perlu kita lebih dahulu menguraikan logika yang lebar dan dalam, sambil mengingat yang sudah-sudah. Cukuplah kalau kita majukan di sini sifat logika yang terutama dan bertentangan dengan sifat dialektika. Juga perkara ini tidak asing lagi. Sudah kita uraikan bahwa menurut logika, ya itu ya dan ya itu bukan tidak. Cuma bentuk yang tidak dipakai dalam buku logika bukan bentuk yang kita majukan begitu. Walaupun maknanya sama, bentuk yang lazim dipakai buat menggambarkan logika, yakni 1. A sama dengan A. A bukan non-A atau tidak A. Jadi hukum berpikir yang berbentuk A sama dengan A ini sebetulnya tidak lain dari ya itu ya. Dan hukum berpikir yang berbentuk A bukan non-A itu sama maknanya dengan ya itu bukan tidak. Dalam buku logika juga sering dikatakan, sesuatu barang bukanlah lawannya barang itu. A thing is not its opposite. Tetapi di atas telah diterangkan bahwa sesuatu barang itu boleh lawannya barang itu. A itu boleh non-A. Ya itu boleh berarti tidak. Bola bergerak itu pada satu saat boleh di sini dan tak di sini. Pada satu saat orang itu boleh hidup dan mati. Pada satu waktu air itu boleh air atau uap dan sebagainya. Bagaimana kita bisa damaikan kedua hukum berpikir
yang berlawanan satu sama lainnya itu? Atau tidakkah mereka bisa didamaikan? Sehingga kalau yang satu hidup dan yang lainnya mesti mati. Kalau yang satu dipakai, yang lain mesti dibuang. Atau bolehkah masing-masing kita beri daerahnya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa pada daerah ini kita pakai terutama dialektika, dan pada daerah itu kita pakai terutama logika. Memang kita bisa menentukan daerah masing-masing, dan pada daerah masing-masing berkuasa salah satunya hukum berpikir itu. Tetapi tidaklah masing-masing berkuasa dengan sewenang-wenang, melainkan mengakui kekuasaan pihak yang lain dan berseluk-beluk juga dengan yang lain itu. Bahwasanya dalam ilmu gerakan sendiri, yakni dalam ilmu sifat, sebenarnya dalam mekanikalah timbul dialektika. Di sini dialektika mempunyai daerah yang luas sekali. Ilmu benda berhenti masuk ke daerah statiks. Pada benda yang berhenti, yang boleh diperamati dengan tenang ini, berkuasa sekali logika. A sama dengan A, dan A bukan non-A. Seperti pada uraian dahulu, kita sudah perlihatkan bahwa pada matematika dan ilmu alam dasar dan tengah, besar sekali kekuasaannya logika. Sedangkan pada matematika dan ilmu alam tertinggi, kita terutama mesti lari pada dialektika. Pemikir logika yang sering dimajukan oleh Plekhanov sebelum bercerai adalah guru dan kawan separtainya Lenin, ialah Uberweg. Memang Uberweg jitu sekali mendefinisikan logika. Sesudah ilmu ini dia bandingkan dengan dialektika. Kata Uberweg, pertanyaan yang pasti dan berpengertian pasti, apakah satu sifat termasuk pada satu benda, mesti dijawab dengan ya atau tidak. Marilah kita ambil satu misal buat menerjemahkan definisi Uberweg ini. Di hadapan kita ada satu kotak. Kotak itu seperti biasa mempunyai 6 sisi. Sisi depan dan belakang dicat putih, serta sisi kiri dan kanan dicat hitam. Kalau kita mesti bertanya menurut Uberweg, kita mesti menyusun persoalan kita seperti di bawah ini. Apakah warna kotak ini kalau dipandang dari muka? Jawabannya putih. Kalau dipandang dari sisi kiri, jawabannya hitam. Dengan begitu pertanyaan kita adalah pasti. Kita tanyakan warna kotak itu. Hanya warna sebagian dari kotak tadi. Jawabannya yaitu putih juga pasti, karena putih bukan hitam. A sama dengan A, dan A bukan non-A. Dengan begitu kita memenuhi definisi Uberweg seperti di atas. Warna kotak kalau dipandang dari muka, jadi sebagian kotak adalah putih bukan hitam. Kalau pertanyaan itu mesti disusun buat seluruhnya kotak dan cocok pula dengan definisi Uberweg, kita mesti susun apakah warna seluruh kotak itu kalau kita pandang dari sudut. Di sini Uberweg gagal. Dia tidak bisa menjawab secara dialektika. Sebab di sini kita bertemu dengan perkara yang berseluk-beluk. Pertanyaan seperti ini kita mesti jawab dengan putih dan hitam. Ialah putih dan tak putih, A dan non-A. Jawabnya kembar, tak bisa dipisahkan. Tetapi Uberweg juga cerdik dan bukan keras kepala. Pada tempat lain sesudah berpengalaman baik banyak, kita juga terangkan kira-kira kalau bertemu dengan perkara yang simpel, mudah, kita mesti pakai logika. Tetapi kalau berjumpa yang sulit, kompleks, kita mesti pakai perpaduan dari dua kontradiksi. Ialah perpaduan putih dan hitam, A dan non-A. Yang menurut definisi Uberweg bermula tidak boleh terjadi. Begitu juga dalam perkara yang termasuk dalam daerah kontradiksi. Maka kita lebih dahulu mesti tentukan daerah dialektika
dan logika masing-masingnya. Kalau ditanya dengan pasti, bagaimanakah putusan hakim terhadap Tuan Halal bin Fulus dengan petani tadi? Kalau dipandang dari pihak kaum berpunya, maka kita boleh jawab dengan pasti, ya. Kalau sebaliknya ditanya dengan pasti pula, apakah putusan itu? Kalau dipandang dari pihak kaum tak berpunya, kita juga bisa jawab dengan pasti, tidak. Kedua jawaban itu pasti, cocok dengan logika. Ya itu ya. Tidak, itu tidak. Ya, itu bukan tidak. A sama dengan A. A itu bukan non-A. Jadi dalam daerah yang pasti ini, ialah dalam daerah salah satu pihak di antara dua pihak yang bertentangan, maka kita boleh menjalankan logika. Tetapi dalam bulatnya, abstraknya, pertanyaan tadi sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan logika. Kita mesti lari kepada dialektika. Jadi kalau kita bertanya bulatnya saja, apakah putusan hakim tadi adil? Maka tidaklah lagi bisa dijawab dengan ya atau tidak saja. Kita mesti jawab dengan ya atau tidak, dengan A dan non-A, kembar. Satu penjawab berdarah dialektika, walaupun belum dapat latihan dialektika, juga menjawab pertanyaan semacam itu dengan pertanyaan pula. Dia bertanya, dipandang dari pihak manakah adil atau tidaknya? Dalam pertanyaan yang pasti semacam ini, sudah bertanggung jawab yang pasti pula. Buat pelaksanaan penghabisan, kita ambil perkara yang berkenaan dengan waktu. Memang waktu penting dalam semua persoalan, bukan saja saintis yang tajam, tetapi juga strategis, ahli perang, yang maha tangkas dan diplomat yang piawai, tidak boleh melupakan sang waktu. Buat contoh, tidaklah perlu kita panggil ke sini strategis atau diplomat. Marilah kita ambil barang saja seperti air. Kita tahu air dapat memutar roda lokomotif yang berat itu, yang mesti menarik 10 atau lebih gerobak penuh muatan pula. Air itu mesti dimasak dahulu dalam ketelnya lokomotif tadi, sampai jadi uap. Uap ini dengan memakai kecerdikan teknik bisa memutar roda tadi terus-menerus dari Jakarta sampai ke Surabaya. Kalau perlu 10 kali lebih jauh. Jadi uap yang memutar roda lokomotif tadi bukan air. Walaupun uap tadi berasal dari air ini kalau dimasak cukup lama. Jadi cukup membiarkan sang waktu bekerja. Akan jadi air uap. Sekarang akan kita pakai kunci Wouwerbeek buat memutar roda lokomotif. Kita jawab dengan pasti tidak. Kalau sebaliknya ditanya dengan pasti juga, bisakah uap keluar dari ketel lokomotif kita tadi? Yakni kalau cukup banyak memutar rodanya. Kita jawab dengan pasti pula, bisa. Kalau lokomotif rusak tentu jawabnya pula rusak. Tetapi pada saat sang waktu, di masa sang waktu belum lagi berkesempatan menjalankan kewajibannya pada saat itu, di masa air tadi sedang bertukar lekat pada air, pada saat di masa panasnya air tepat 100 derajat, di sini Wouwerbeek gagal. Kalau kita pakai kunci Wouwerbeek dan bertanya, bisakah uap kita semacam ini memutar roda lokomotif? Kita tidak bisa jawab dengan ya atau tidak saja. Kita mesti pakai kunci dialektika dengan menyelesaikan jawaban dengan ya dan tidak, kembar. Tidak bisa yakni pada saat ini, pada suatu saat persis, tepatnya pada panasnya air 100 derajat. Pada saat ini sang waktu belum beres lagi kerjanya, dan sang lokomotif masih mendesus-desus, seperti naga marah, dan bung masinis masih menunggu dengan sabar. Tetapi belum habis perkataan, tidak bisa tadi dikeluarkan dari mulut si penjawab, roda lokomotif sudah bergerak.
seolah-olah membatalkan jawab tak bisa tadi dengan perkataan bisa. Jadi pada saat panas air persis, tepat 100 derajat tadi, umpama saja, jawab pertanyaan kita mesti bisa dan tidak bisa, ya dan tidak kembar berpadu. Pada saat ini berkuasalah dialektika, A sama dengan non-A. Penjawab yang berdarah dialektika walaupun belum latihan juga tidak melupakan waktu dalam perkara yang berkenaan dengan waktu. Pertanyaan, bisakah uap air dimasak memutar lokomotif? Akan dijawabnya dengan pertanyaan pula, sesudah berapa lama? Sesudah sang waktu dipastikan, barulah pula bisa dipastikan ya atau tidaknya. Pada daerah inilah berlakunya hukum logika. A min A bukan non-A. Pasal 3. Dialektika idealis dan dialektika materialis. Dahulu sudah kita sebutkan dua jenis dialektika. Juga sudah kita cantumkan sifat yang terutama dari kedua jenis itu. Yang pertama berdasarkan ide, pikiran belaka. Yang di belakang berdasarkan benda. Yang pertama dimonopoli oleh kaum yang memonopoli kekuasaan, harta dan kecerdikan. Yang kedua memonopoli penindasan, kemiskinan dan kegelapan. Yang diakui sebagai ahli dialektika berdasarkan pikiran pada zaman baru ialah Hegel. Nama, arti dan cara dialektika itu memang sudah tidak asing lagi pada zaman Yunani. Tetapi di tangan Hegel, makna dan bentuknya sudah berlainan. Aristoteles, Heraklit dan Demokrit yang digelari si gelap, sebab mulanya orang tak mengerti uraian yang dalam dan dialektis itu. Banyak memakai perkataan itu. Di antara pemikir timur, baik dialektika India ataupun dialektika Tiongkok, ada juga yang sudah cakap memakai senjata berpikir ini. Tetapi sudah tentu berdasarkan kegaiban semata-mata. Hegel menyadarkan nama dan pengertian dialektika itu pada kata dialog, soal jawab, terutama dalam persoalan filsafat. Soal jawab dalam persoalan tentang hidup dan alam, life and universe. Kuno Visser yang dikutip oleh Plekhanov dalam buku beberapa dasarnya Marxisme berkata kira-kira dengan bertambahnya umur dan pengalaman, maka pengetahuan manusia tentang hidup dan alam bertambah-tambah seperti pengetahuan dua pihak pada satu soal jawab yang hangat dan berguna. Soal jawab yang hangat dan berguna yang menambah pengetahuan kedua belah pihak inilah dialog. Semacam inilah yang tergambar di otak manusia yang dinamai dialektika. Dialektika di tangan Hegel pada abad ke-19, di mana sains, teknik, dan kesenian jauh berbeda dengan kebudayaan Yunani kurang lebih 2400 tahun dahulu, atau dengan Timur. Sudahlah tentu lebih kaya dan lebih tersusun daripada dialektika Yunani atau Timur asli itu. Apakah perbedaan dan persamaan dialektika Hegel dan Co. dan Marx Engels dan Co. Saya ingat bukunya ialah Logika Jilid 1, tetapi saya lupa halamannya, di mana Hegel mendefinisikan dialektika yang kalau diindonesiakan berbunyi kira-kira. Yang kita namakan dialektika ialah gerakan pikiran, di mana yang seolah-olah bercerai itu sendirinya oleh sifat sendiri. Yang satu memasuki yang lain, dan dengan begitu membatalkan perceraian itu. Pertama, dialektika itu masuk jenis gerakan pikiran. Buat Marx, dialektika itu bukanlah semata-mata gerakan pikiran, melainkan hukum dari hukum berpikir sebenarnya, tentang benda sebenarnya. Kata Engels juga berulang-ulang, bayangan gerakan, benda sebenarnya dalam otak kita.
otak kita itu seolah-olah cermin membayangkan gerakan benda tadi, atau pikiran kita menerjemahkan gerakan benda tadi. Jadi perbedaan terutama di antara dialektika Marx, Engels, dan Co. dan gurunya Hegel ialah Hegel menganggap gerakan pikiran itu sebagai gerakan ide semata-mata. Janganlah dilupakan absolut idea, maha rohani dari Hegel. Sedangkan Marx dan Engels menganggap otak itu seolah-olah cermin yang membayangkan gerakan benda sebenarnya yang ada di luar otak kita. Dalam perbedaan di antara kedua jenis dialektika adalah pula persamaan. Kedua pihak berdiri atas gerakan, bukan pada ketetapan. Kedua yang seolah tercerai itu menurut Hegel oleh sifatnya sendiri. Yang satu memasuki yang lain. Jadi adil itu adanya karena ada zalim, yaitu berkenaan dengan tidak. Keduanya berseluk-beluk, yang satu mengenai yang lain. Oleh karena adil dan zalim tadi kena mengenai, masuk-memasuki, maka perceraian tadi terbatas. Yang berupa bercerai tadi jadi berpadu. A jadi non-A, yaitu padu dengan tidak. Pergerakan adil dan zalim dalam otak kita semacam itu juga diakui oleh Marx dan Engels. Di sini juga ada persamaan. Kedua pengertian yang berupa terpisah itu sebetulnya bisa berpadu. Tetapi oleh Marx dan Engels perpaduan itu dianggap sebagai hasil perjuangan dua benda nyata, ialah dua kelas dalam masyarakat. Perpaduan itu bukan terjadi dengan damai, seperti diterjemahkan kebanyakan pengikut Hegel sendiri. Hegel sendiri seperti sudah dinyatakan revolusioner terhadap kaum ningrat, tetapi reaksioner terhadap kaum tak berpunya. Perpaduan itu ialah sebagai hasil perjuangan, menurut Engels, sebagai hasil yang lebih tinggi derajatnya dari yang sudah, sebagai positive result. Negation der negation. Dari Hegel sendiri, pembatalan dari kebatalan juga mempunyai derajat yang lebih tinggi dari tesis atau antitesis sendiri-sendirinya. Tetapi pembatalan-kebatalan ini buat Hegel semata-mata berdasarkan pikiran, sedangkan buat Marx dan Engels yaitu berdasarkan benda. Barangkali Thalheimer yang pada masa belum ada perpecahan Stalin dan Trotsky dalam kalangan Komintern sebagai ahli komunis Jerman yang terkemuka dalam salah satu tulisan mendefinisikan dialektika itu bukanlah saja bentuknya ilmu berpikir, yakni ilmu tentang hukumnya gerakan pikiran, tetapi juga ilmu dari hukumnya alam dan sejarah bergerak, yang di belakangan inilah yang pertama dimukalah yang kedua. Definisi ini cocok dengan Engels, bahwa undang gerakan alam dan sejarah itu ialah yang pertama itu terbayang di otak kita seperti terbayang pada cermin. Oleh karena berbeda dasar yang dipakai kedua pihak pemikir dialektika itu, Hegel kontra Marx Engels, yang satu berdasarkan idealisme, yang lain berdasarkan materialisme, maka berbeda pula kedua pihak menerjemahkan kebenaran yang terkandung dalam beberapa kalimat di bawah ini. 1. Hegel, dialektika sama dengan metafisika, ilmu gaib. Dialektika materialis, dialektika itu berdasarkan hukum, gerakan benda sebenarnya dalam alam. 2. Hegel, absolut idea, ialah pembikin benda yang nyata. Dialektika materialis, absolut ide itu adalah satu abstraksi, satu perpisahan impian dari gerakan di mana keadaan dan batasnya benda ditentukan. 3. Hegel, keadaan maju sesudah diketahui kontradiksi dan penyelesaian pertentangan ini dalam pikiran. Dialektika materialis, kontradiksi dalam pikiran ialah bayangan dalam otak kita,
satu terjemahan dari pikiran kita tentang kontradiksi dalam alam. Kontradiksi benda dalam alam ini disebabkan kontradiksi lainnya. Dasarnya itu ialah gerakan. 4. Hegel. Kemajuan ide, pikiran itu mengemudikan kemajuan benda. Dialektika materialis. Kemajuan benda itu menentukan kemajuan pikiran. Sedikit keterangan. 1. Hegel menyamakan paduan dialektika itu dengan metafisika. Ini bukan saja pendapat Hegel, tetapi pendapat semua pemikir kegaiban. Dialektika ialah hukum berpikir berdasarkan kontradiksi atas gerakan itu. Asalnya dari dan berpadu dengan rohani, dengan yang maha kuasa. Logosnya Plato. Buat ahli dialektika yang berdasarkan benda, hukum berpikir kontradiksi yang mengandung seluk-beluk, waktu dan gerakan itu tidak lain, melainkan hukum gerakan benda pada alam kita yang membayang pada otak manusia, seperti benda membayang dalam cermin. 2. Hegel memulangkan semua benda yang nyata itu pada absolut idea. Absolut idea itulah yang membuatnya seperti Maha Dewa Rah, memfirmankan semua benda yang ada. Buat ahli dialektika berdasarkan benda, absolut ideanya Hegel itu tak lain melainkan satu abstraksi, satu impian. Lebih tegas lagi, satu pemisahan antara benda dan sifatnya. Pemisahan benda dengan gerakan inilah yang menentukan keadaan benda. Semua hukum tentang gerakan yang membayang dalam otak manusia itulah yang diabstrakkan, dipisahkan dari benda. Sebab satu-satunya orang itu fana, hidup bisa mati. Maka oleh ahli mistis dicarilah barang yang baka, tetap. Dari sinilah pemisahan abstraksi tadi berasal, dan bukan asalnya dari hukum gerakan benda yang membayang pada otak kita, melainkan dari absolut idea, rohani, maha kuasa, maha dewa, maha Buddha dan sebagainya yang tak bergerak itu. 3. Menurut Hegel, maka kemajuan masyarakat kita ini berasal dari kemajuan pikiran semata-mata. Pikiran kita ini berjumpakan kontradiksi dalam otak, umpamanya adil dan lalim. Dalam bahasa Hegel ini berupa tesis dan antitesis. Adil dan anti-adil ialah lalim. Kontradiksi ini diselesaikan dalam otak dengan mendapatkan pengertian baru sebagai sintetis, yakni peleburan. Sintetis itu kemakmuran bersama. Pengertian kemakmuran bersama yakni hasil pikiran yang didapat dalam otak ini akhirnya memajukan benda, memajukan politik, ekonomi, pendidikan, dan teknik, pesawat dari masyarakat. Menurut ahli dialektika yang berdasarkan benda, kejadian itu berlaku sebaliknya. Bukan mulanya berlaku dalam otak semata-mata, melainkan permulaan dalam masyarakat. Kontradiksi dalam masyarakat itu di antara yang berpunya dengan tak berpunya, dipertajam oleh pesawat yang pesat majunya. Kemajuan teknik yang sangat pesat itu menambah kaya dan kuasa, yang kaya dan yang kuasa dalam masyarakat. Sebaliknya menambah miskin dan lemahnya kaum tak berpunya. Perpaduan baru itu berupa kemakmuran bersama, atas perkakas menghasilkan buat bayang dalam otak. Akhirnya politik buat mendatangkan masyarakat baru berdasarkan kepunyaan bersama. Sintetis inilah yang membayang dalam otak. Akhirnya politik buat mendatangkan masyarakat baru berdasarkan kepunyaan bersama, buat kemakmuran bersama. Inilah yang mengemudikan kelas tak berpunya. 4. Menurut Hegel, kemajuan pikiran itulah yang mendorong kemajuan ilmu, seperti ilmu alam, sifat, kimia, politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat sendiri.
Contoh dengan 3 keterangan di atas. Ahli dialektika berdasarkan benda berpendapat sebaliknya. Kemajuan dalam masyarakat disebabkan kemajuan pesawat itulah, maka kecerdasan itu bertambah-tambah. Kalau kemajuan pesawat itu tak ada, maka otak seperti kepunyaan Aristoteles dan Demokrit tak bisa melampaui batas yang sudah dicapai oleh kedua manusia luar biasa ini. Pemikir besar dialektika timur seperti Buddha Gautama di kaki Gunung Himalaya, Guru Kung di daerah Sungai Kuning, Ibnu Raj di Granada, dan lain-lain. Walaupun beberapa cerdas dibandingkan dengan orang dalam waktu dan masyarakatnya, semua terpaut pada dibatasi oleh kemajuan pesawat dalam masyarakatnya. Otak cerdas semacam itu tentu akan mendapatkan hasil lain kalau dilatih dan dilaksanakan dalam zaman listrik kita ini. Walaupun Hegel mendasarkan dialektika itu pada ide, pikiran tidaklah ia merupakan barang yang nyata. Tentu dia tidak bisa melupakan sebab sifat dialektika seperti didefinisikan Hegel sendiri, memasuki, kena mengenai. Yang berupa tercerai itu kena mengenai dan dengan begitu membatalkan pekerjaan. Sebab itu meskipun absolut idea tadi, rohani tadi, yang membikin, yang nyata pada salah satu tempat Hegel berkata, keadaan ekonomi itu menjadi sebab yang memakai pikiran sebagai perkakasnya. Jadi pada satu tingkat atau waktu, keadaan ekonomi tadi mengemukakan pikiran manusia. Di sini Hegel berjumpa dengan ahli dialektika atas benda. Sebab Hegel konsekuen terus memakai kena mengenai. Dalam kontradiksi itu, maka hasil pemeriksaannya selalu mengambil perhatian. Feuerbach, jembatan antara Hegel dan Marx, sesudah melemparkan idealisme Hegel, melemparkan pula dialektika. Kurang hasilnya, jayanya dari bermula ketika ia masih memakai dialektika. Pun Marx tak meninggalkan pengaruh dan kepentingan pikiran. Pada satu tempat dia juga akui kepentingan pikiran itu dengan pada suatu ketika pikiran itu menjadi sifat yang berlaku atas keadaan ekonomi. Marx tak melupakan seluk-beluk kena mengena, pukul baliknya antara pikiran dan benda, paham dan masyarakat, bahwa Marx itu otomatis, yakni cuma memperhatikan pengaruh benda atas pikiran, tidak sebaliknya pikiran atas benda. Ini datangnya dari anti-Marx yang juga pernah membaca atau cuma mendengar materialisme masa dahulu. Pasal 4. Meter dan ide. Apakah meter dan apakah ide itu dalam dialektika? Yang meter, yang benda dalam ilmu alam seperti dulu sudah kita katakan, yaitu yang mengenai panca indera kita, jadi yang nyata, yang boleh dilihat, didengar, dikecap, diraba dan dicium. Yang ide ialah bentuk pengertian atau pikiran kita tentang benda tadi dalam otak kita. Benda adalah di luar otak kita dan pikiran itu sebagai bayangan dari benda tadi adalah dalam otak kita. Dalam hal hari-hari mudahlah kita melaksanakan bayangan benda itu dalam otak. Bola itu berbentuk bulat dan dingin dalam pikiran kita. Kinine mengandung pengertian pahit, keroncong mengandung pengertian bunyi yang merdu. Tetapi berangsur-angsur terlaksanalah bayangan benda yang berhubungan dengan masyarakat dalam pikiran kita. Pertama, apakah benda dalam masyarakat itu? Dulu acap kali, benda yang determine artinya yang menentukan pikiran. Sekarang kata determine menentukan itu
oleh ahli dialektika dianggap amat mekanis, amat berupa mesti, berupa kalau ada ini sebab, mesti ada itu kejadian. Kalau tak ada itu sebab, maka tak timbul pula kejadian itu akibat. Di sini rohani jadi berupa sebab dan jasmani jadi bikinan. Ahli dialektika sekarang memakai kata nama pekerjaan, condition, artinya sebagai alat yang penting saja. Siapa yang pernah membaca karangan berdasarkan dialektika tentu sering bertemu dengan kalimat keadaan ekonomi itu jadi alat, ada dan terus adanya pikiran itu. Jadi ekonomilah di sini jangan dianggap sebagai benda. Ekonomi itu adalah terdiri dari beberapa tiang, bagian yang penting seperti A. Produksi, penghasilan, B. Distribusi. Penghasilan itu mempunyai alat yang penting pula. 1. Sifat khususnya bagian bumi dan iklim. 2. Bentuknya pesawat. 3. Keadaan ekonomi. 4. Kelas yang memegang politik negara. Keempat bagian inilah yang menjadi benda. Memang semuanya barang yang nyata. Keempat bagian inilah yang menjadi alat buat adanya pikiran, paham atau pengertian tentang masyarakat itu. Apakah pula yang jadi bagian penting dari pikiran dalam otak itu? Selain bayangan dari benda masyarakat tadi, ini terdiri dari 2 perkara. 1. Psikologi, tata sifat jiwa. 2. Impian, idaman manusia. Tata sifat jiwa itu terbagi pula atas pengetahuan, perasaan, dan kemauan. Idaman atau impian itu terdiri atas perasaan atau sentimen cara berpikir dan pemandangan hidup. Dipasang menjadi kalimat dialektika, maka sekarang kita peroleh 1. Sifat terkhusus dari bumi dan iklim. 2. Bentuknya pesawat. 3. Keadaan ekonomi. Dan 4. Kelas yang memegang politik negara. Keempat benda inilah yang jadi alat buat adanya 1. Tata kodrat jiwa. Dan 2. Idaman. Atau keempat benda itulah yang jadi lantai dari bangunan pikiran. Atau keadaan masyarakat menjadi alat pikiran adanya paham masyarakat. Tetapi ini berupa formula, simpulan mekanis seperti mesin, berupa uraian Dr. Gorter, penulis historik materialisme, salah satu dari komunis Belanda yang sebelum bercerai dengan Internasionale ketiga dianggap sebagai teoritikus, ahli teori Eropa Barat. Marx biasanya membalikkan perkara itu. Buat Marx, tidak saja keadaan masyarakat menjadi alat adanya paham masyarakat, tetapi paham tadi pada satu ketika membalik, mempengaruhi masyarakat. Pada tingkat pertama memang benda, menentukan pikiran. Tetapi sesudahnya itu pikiran itu melantun, membalik memengaruhi benda. Lebih dahulu hal ini sudah kita sebutkan, seperti pada Hegel. Juga ada kena mengenanya benda dan pikiran. Cuma buat Hegel, ide pikiran itulah yang pertama, sedangkan buat Marx ada sebaliknya. Yang pura-pura atau tidak tahu perkara itu ialah mereka yang berkepentingan buat memusuhi Marxisme. Nanti akan saya laksanakan kena mengenanya benda dan pikiran itu dengan beberapa kutipan dari tulisan Marx sendiri. Sebelum pelaksanaan tersebut di atas itu saya lakukan dahulu, saya mesti uraikan satu perkara yang terkhusus yang Marx anggap sebagai benda oleh Feuerbach, pemikir yang besar buat materialisme, dan buat Marx dan Engels terkecualinya. Perkara ini tidak dianggap sebagai benda, melainkan sebagai ide. Perselisihan paham itulah yang menimbulkan tesis, kesimpulan Marx yang amat masyhur. Inilah karangan pusaka Marx tentang hal filsafat yang saya ketahui, dan inilah pula susunan yang terutama dipakai oleh pemikir sejawatnya, co-kreator Engels, Mohring,
dan lain-lain, Marxisten. Yang jadi perselisihan antara Marx dan Feuerbach pada ketika itu ialah perkara yang dinamai Willigkeit. Sunlichkeit ialah nyata itu. Tesis pertama maksudnya kesalahan semua ahli filsafat yang sampai sekarang ini, diantaranya termasuk Feuerbach, ialah memandang yang nyata itu sebagai Fatigkeit, pembuatan manusia tidak sebagai praktik manusia. Beginilah maksud tesis bagian bermula dan pertama. Jadi buat Marx, Menschlichkeit, Fatigkeit itu perbuatan manusia, mesti dipandang sebagai yang nyata. Jadi yang sebenarnya Wirklichkeit, satu kenyataan sebagai benda. Perhubungan tani dan yang kalanya dengan tanah mesti dianggap sebagai benda. Tenaga yang keluar dari mata memandang bintang dari pelajar Indonesia ke Madagaskar, Amerika Tengah lebih dari 2000 tahun dahulu, seperti juga pelajaran yang jauh dan berbahaya itu sendiri mesti dianggap sebagai yang nyata, yang sebenarnya bukan orang Indonesia, dan sampannya saja mesti dianggap yang nyata, dianggap benda. Tetapi begitu juga dengan aksinya, pekerjaannya, dan perbuatannya. Bahwa aksi kerja manusia itu satu benda yang nyata tidaklah bisa dibantah sekarang karena Fatigkeit. Kerja itu memang memakai energi, sifat, labor, atau tenaga. Feuerbach memandang aksi manusia itu dari penjuru idealisme, dari penjuru pikiran semata-mata. Sebab itu hasil pemandangannya juga abstrak, terpisah seperti hasil pemeriksaan Hume. Juga Feuerbach menghendaki yang nyata, tetapi dia tidak menganggap pekerjaan manusia itu sebagai yang nyata, yang sebenarnya. Wirklichkeit, Sinnlichkeit. Sebab itu Feuerbach dalam bukunya bernama Das Wesen des Christentums, cuma Theoretisches Verhalten, perhubungan dalam teori yang suci, yang Rechtsmennskliche, yang cocok dengan kemanusiaan. Sedangkan praktik sehari-hari, pekerjaan atau kelakuan biasa, dia dianggap sebagai kotoran Yahudi saja. Buat Marx tentulah pekerjaan, kelakuan, perbuatan sehari-hari yang berhubungan dengan pencaharian hidup itulah yang nyata, yang sebenarnya, bukan yang diimpikan dalam buku atau teori saja. Kotor atau bersihnya pekerjaan atau kelakuan Yahudi misalnya, tergantung pada penjuru pemandang, juga tergantung pada keadaan hidup. Sebab Feuerbach tidak memandang pekerjaan manusia itu sebagai yang sebenarnya, maka ia tinggal memimpikan manusia yang suci, yang tercerai dari masyarakat atau resi. Sedangkan Marx menganggap yang ada itu, pekerjaan manusia itu, sebagai yang sebenarnya, menuntut revolusi masyarakat dan ekonomi sebagai satu perjanjian buat manusia baru. Begitulah kira-kira makna tesis pertama itu. Walaupun seluruhnya tesis itu sudah lebih dari 20 tahun dalam jembatan keledainya peringatan, saya tidak mau menyalin begitu saja ke dalam bahasa Indonesia. Salinan rapi satu persatu kata dari Jerman ke Inggris saja sudah begitu susah. Dari Jerman ke bahasa Itali boleh dibilangkan perkara mustahil, apalagi dari Jerman ke Indonesia, satu bahasa timur. Selain kesusahan salin menyalin, juga kesusahan makna. Sepak terjangnya Marx menulis tentulah sepadan dengan sepak terjangnya pujangga Jerman dalam lingkungan kesusastraan dan filsafat Jerman. Sebab itu saya ambil isinya saja dengan tambahan di sana-sini buat penjelasan. Perkara yang tak berhubungan dengan masyarakat kita dan keterangan panjang yang sudah dimengerti, saya singkirkan saja. Dan saya kira arti yang tepat tidak saya lupakan. Tesis kedua, mempersoalkan apakah dalam berpikir ada termasuk Geistesgleichheit,
yang nyata kebendaan. Menurut kata Marx, yakni bukanlah persoalan teori bahwa melainkan persoalan praktik. Cuma dalam praktik, nyata atau tak nyata orang tahu manusia itu berpikir. Maksudnya Marx sudah tentu pikiran yang membawa aksi, membawa kekuasaan seperti pikiran revolusioner, atau pikiran yang berhasil membawa perubahan masyarakat seperti pikiran Edison dan lain-lain. Bukanlah impian satu resi. Bagian akhir dari tesis 3 juga berarti mengubah masyarakat, dan Fatigate itu yang hanya boleh diartikan dengan aksi revolusioner, pekerjaan pemberontakan. Persoalan apakah dalam manusia berpikir itu ada atau tidaknya Gegenstandslichkeit, kebendaan kata Marx seterusnya, adalah hasil yang semata-mata skolastik, cara berpikir zaman tengah yang selalu dihubungkan dengan agama Kristen. Kita masih ingat pada bagian bermula pada buku ini, di sana pikiran itu berasal dari rohania dan jasmani. Dewa Ra yang kosong itu dengan firman-Nya bersabda bisa menimbulkan bumi, bintang, kodok, ular, ya apa saja benda. Gegenstandslichkeit di alam kita ini. Filsafat Kristen pada zaman tengah yang mengasalkan pikiran manusia itu pada rohani, logosnya Plato, tentulah pula terganggu oleh persoalan. Adakah pikiran manusia itu mengandung zat atau benda pula? Pada tesis kelima kekurangan Feuerbach dikemukakan lagi. Bunyinya tesis ini, Feuerbach yang tidak puas dengan berpikir terpisah, abstrak denken, lari kepada yang nyata. Tetapi dia tidak menganggap perbuatan pekerjaan manusia itu sebagai perbuatan yang praktis dan nyata, sebagai praktis, kritis, Fatigate. Tesis ketujuh menerangkan bahwa kehidupan itu sebetulnya praktis berdasarkan pekerjaan manusia, nyata. Semua kegaiban tentang kehidupan itu bisa dilemparkan kegaibannya kalau praktik hidup sehari-hari dipelajari. Pendeknya, tak ada yang gaib. Semua berasal dan berurat pada penghidupan, mencari makanan, minuman, dan kesenangan. Kegaiban yang terdapat ialah bikinan mistik belaka. Tesis ke-9 berarti materialisme kolot termasuk materialisme Feuerbach, yakni materialisme yang tak mengakui perbuatan manusia itu sebagai yang nyata, berpuncak pada pemandangan seorang individu pada masyarakat borjuis. Pemandangan semacam ini seperti pemandangan idealis Hume, juga abstrak, terpisah dari masyarakat. Pada tesis ke-10, Marx mengambil kesimpulan yang penting. Menurut Marx, maka materialisme kolot itu ialah pemandangan borjuis yang individualistis, terpisah dari masyarakat, sedangkan pemandangan materialisme baru berdasarkan masyarakat, berdasarkan seseorang dalam masyarakatnya bersama kolektif. Akhirnya pada tesis ke-11, pada tesis penghabisan seperti biasa, ia menutup karangannya dengan seruan gegap gempita, tidak saja lagi sebagai pemikir, tetapi sebagai pemimpin proletar dunia. Ahli filsafat sudah menerjemahkan dunia ini berlainan satu dengan lainnya. Yang terpenting ialah mengubah dunia ini. Jadi sebagai tesis penutup, Marx kembali lagi kepada perbuatan Fatigate. Begitulah pentingnya perbuatan manusia itu sebagai Fatigate. Begitulah pentingnya perbuatan manusia itu sebagai benda dianggap oleh Marx. Sehingga 8 tesis di antara 11 tesis yang kita bicarakan di atas langsung berhubungan dengan perbuatan itu. 3 tesis sisanya dan sebagian dari beberapa tesis yang saya majukan di atas tidaklah langsung berhubungan. Sebab itulah di atas tidak pula kita uraikan maknanya. Kembali pada perkara kena mengenanya perkara, pelantunan benda dan paham.
Maka di bawah ini saya coba memberi diagram gambaran tentang pelantunan itu. Diagram A. Tata sifat jiwa. B. Idaman paham perbuatan. 1. Sifat bumi dan iklim. 2. Bentuk pesawat. 3. Keadaan ekonomi. 4. Kelas berpolitik. Keterangan 4 perkara di bawah 1, 2, 3, 4 yang dianggap benda menjadi dasar. 2 perkara A dan benda menjadi gedung pikiran. Yang 4 di bawah membayang ke atas, kepikiran. Lihat panah ke-1. Pikiran melantun mengenai pengubah dasar dengan perbuatan. Lihat panah kedua. Perbuatan ditaruh di antara benda dan pikiran, sebab memang perbuatan yang berhasil mesti berpadu dengan pikiran berhasil pula. Jadi perbuatanlah yang mempertalikan benda dengan pikiran, yakni pada tingkat kedua.